Alhamdulillahirabbil alamin ya rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, khususnya untuk khatib pribadi, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa, dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan isi khutbah yang berjudul Janganlah kalian mendekati zina dan pentingnya menjaga kehormatan wanita. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisawatan wasa sabila, yang artinya janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan dalam Islam. Dijelaskan juga bahwasannya hukuman bagi pezina itu adalah rajam, cambuk, dan diasingkan bagi pezina muson. Bagi pezina khairul muson itu akan dikenakan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zina begitu marak saat ini sampai ada juga yang ketangkap basah yang berzina. Bukan hanya anak muda, bahkan juga berumur, punya cucu tanpa ada rasa malu nekat untuk berzina. Allah telah memperingati kaum muslimin mengenai bahaya zina. Bahaya zina juga diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi. Jika tidak zina, kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba, menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkahkan, zina hati dengan mengingatkan dan berangan-angan. Kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Kalau ada yang mau nekat berzina, ingatkanlah kisah dalam hadis berikut ini. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan seorang lelaki yang ingin berzina. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu mengisahkan ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ingatkanlah aku untuk berzina." Spontan seluruh sahabat yang hadir menoleh kepadanya dan menghardiknya sambil berkata kepadanya, "Apa ini?" Adapun Rasulullah SAW, dia bersabda kepada pemuda itu, "Mendekatlah." Pemuda itu segera mendekat ke sebelah beliau. Lalu ia duduk. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, sungguh demi Allah." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian juga orang lain tidak suka bila menimpa ibu mereka."
Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah engkau suka bila berbuatan zina menimpa anak gadismu? Pemuda itu menjawab, tidak, sungguh demi Allah. Rasulullah SAW nimpali jawabannya. Demikian juga orang lain tidak suka bila menimpa anak gadis mereka. Selanjutnya beliau bertanya, apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudarimu? Pemuda itu lalu menjawab, sungguh demi Allah. Rasulullah SAW menimpalinya. Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari mereka. Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari ayahmu, bibikmu, atau dalam arti bibimu? Muda itu menjawab, tidak, sungguh demi Allah. Rasulullah SAW menimpa jawabannya. Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari ayah mereka. Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari ibumu atau bibikmu? Pemuda itu, tidak, sungguh demi Allah. Rasulullah SAW menimpali jawabannya. Demikian juga orang lain tidak suka bila menimpa saudari ibu mereka. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya dada ke pemuda tersebut. Berdoalah, ya Allah, ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku, dan lindungilah kemaluannya. Semenjak hari itu, pemuda tersebut tidak pernah menoleh sesuatu hal, tidak pernah memiliki keinginan untuk berbuat zina. Hadis riwayat Ahmad. Saya al-Arnun mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Perawinya sikah termasuk dalam jajaran perawi sahih. Kalau ada yang ingin berzina, ingatlah, malulah pada diri sendiri. Malulah jika ketahuan keluarga dekat kita tidak ridha jika perempuan didekati kita dizina oleh orang lain, maka kita janganlah sampai menzinai yang lainnya. Takutlah pada siksa Allah. Pelaku zina hendaklah bertobat, apalagi jika ingin mendapatkan jodoh yang baik. Dalam surah An-Nur disebutkan laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quran surah An-Nur ayat 3. Salah satu kiat agar selama hari zina adalah menundukkan pandangan, terutama untuk pria. Dan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan untuk wanita agar selamat dari zina adalah hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat yang sesuai tuntunan syariat Islam. Untuk pria dan wanita, berpegang teguhlah dengan agama agar selamat dari zina, dengan terus meminta pertolongan Allah. Semoga Allah lindungi pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, hati kita, dan air mani kita yang digunakan. Allah beri taufik hidayah agar kaum muslimun dan muslimin benar-benar perhatian dan berpegang teguh pada syariat Islam sehingga selamat dari kerusakan termasuk perzinahan. Maka dari itu, jika kalian melihat saudara kalian melakukan zina, maka hentikanlah dengan cara menasihatinya dengan lisan. Apabila ia tidak mendengarkan, maka cegahlah dengan perbuatan. Wanita adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia.
Mereka adalah ibu, saudara perempuan, istri, dan anak-anak perempuan yang harus kita lindungi, hormati, dan sayangi dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Kehormatan wanita dalam perspektif agama sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk menghormati dan melindungi wanita dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, wanita adalah rahasia, maka janganlah rahasiamu dalam hal mereka. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kehormatan wanita harus dijaga dengan sepenuh hati. Kehormatan mereka tidak boleh dihina atau disalahgunakan dalam bentuk apapun. Tanggung jawab terhadap kehormatan wanita, kita sebagai umat muslim memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi kehormatan wanita, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, memberikan pendidikan yang layak dan kesempatan yang sama bagi wanita untuk berkembang dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Perlindungan melindungi wanita dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis serta menjauhkan mereka dari ancaman, eksploitasi atau penindasan. Menghargai peran wanita dalam keluarga, masyarakat, dan profesi mereka tanpa diskriminasi. Tantangan-tantangan dalam menjaga kehormatan wanita, sayangnya dalam realitas sehari-hari masih banyak tantangan yang dihadapi oleh wanita dalam menjaga kehormatannya. Beberapa di antaranya adalah perlakuan buruk terhadap wanita, baik dalam bentuk pelecehan, pencemaran nama baik, atau diskriminasi. Media dan budaya menggambarkan wanita dalam media yang tidak pantas dan budaya yang mendiskreditkan peran mereka. Kemiskinan dan ketidakadilan wanita seringkali menjadi korban kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang berdampak pada kehilangan kehormatan dan martabat mereka. Pentingnya pendidikan dan kesadaran pendidikan adalah kunci untuk mengubah paradigma yang ada dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan wanita. Dengan memperdayakan wanita melalui pendidikan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Hadirin yang saya hormati, menjaga kehormatan wanita bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tapi juga tanggung jawab sosial dan agama. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan wanita dengan penuh rasa hormat dan keadilan. Mari kita bersama-sama menjaga dan melindungi kehormatan wanita. Melindungi kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih bermartabat bagi semua. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan dan senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dalam menjaga kehormatan wanita dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ajarannya dengan baik. Marilah hadirin kita menjaga saudara-saudara kita dari perbuatan zina, agar kita senantiasa terhindar dari dosa-dosa perbuatan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita takut kepada Allah agar terhindar dari laknatnya. Barakallahu minkum bikulli bana fa'anni wa iyakuma bima fihi minal hayati wa zikril hakim wa qurabi khilli warham wa anta khairul karim. Alhamdulillahillazi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamda lillah nahdu wa asta'inu wa anazu billahi min syururi anfusihim wa min sayyiati wa alina wan yadihillahu wa la mudilla la wa yawudu wa la hadiyalah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azamin qailina Allah wa malaikatahu yusallu ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sholli alaihi
وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمات والمؤمنات والمؤمنات والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ربنا لا تؤذن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما ألهمته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا وتقلت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian ceramah dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang telah melihat nonton video ini. Terima kasih.